kita membuka Quran surat Al-Baqarah, ya, maka kita akan mendapati ada satu bangsa, ada satu kaum yang paling banyak disebut Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Kira-kira bangsa mana nih, Pak? Bangsa Bani Israel. Betul. Sampai-sampai Allah membuat surat khusus, surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Bangsa ini banyak disebut oleh Allah, apakah kebaikannya atau keburukannya? Keburukannya. Karena bangsa ini memang, padahal dulunya bangsa ini mulia. Inni faddaltukum 'alal alamin. Aku muliakan kalian di alam semesta ini. Tadinya bangsa yang paling mulia. Dimuliakan Allah di muka bumi. Namun karena kemaksiatan mereka, kebengalan mereka, maka mereka menjadi jatuh anjlok ke titik nadir, menjadi bangsa yang paling hina. Ya, sehingga Allah azab mereka dengan azab yang besar. Ya, betapapun demikian, bangsa ini memang pernah lama dijajah oleh Fir'aun di Mesir, Bapak sekalian. Ya, kalau kita lihat silsilah mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah satu dari 3 laki-laki bersaudara. Ya, ini Bapak Ibu bisa saksikan. Ayah dari Nabi Ibrahim bernama Tarikh bin Nahor. Usianya ketika wafat itu 250 tahun. Wafat di Haran, perbatasan antara Suriah dengan Lebanon. Ya. Kemudian ibunya bernama Amilah. Amilah ini melahirkan dari Amilah dan Tarikh bin Nahor punya 3 anak laki-laki. Yang pertama Nabi Ibrahim AS, Nahor dan Haran. Nabi Ibrahim kita tahu punya 2 anak laki-laki dari 2 istri. Dari istri yang ke-1 Nabi Ishak, namun lahir setelah dari istri yang pertama. Istri yang pertama adalah Hajar. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. 14 tahun kemudian lahir Nabi Ishak dari Siti Sarah. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sempat menikah kembali setelah meninggal Siti Sarah dan Siti Hajar. Sempat menikah dengan seorang wanita, gadis yang lain yang bernama Kuntura binti Yuktun al-Kan'aniyah. Ya, yang kalau kita kaji ternyata namanya adalah nama dari Indonesia. Nama dari Jawa, Siti Kentura. Tapi hadisnya lemah, Pak. Riwayatnya lemah. Dan kita butuh banyak referensi untuk menguatkannya. Ya. Dari Nabi Ismail melahirkan bangsa Arab dan Afrika. Dari Siti Sarah melahirkan bangsa Eropa. Dari Siti Kentura melahirkan kita Asia Tenggara. Ya, seperti itu menurut satu riwayat, tapi lemah riwayatnya Israiliyat. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rifqah binti Batwail. Ya. Nah, kita lihat Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail, melahirkan 2 anak kembar. Anak pertama bernama Al-Ais, anak yang kedua bernama Nabi Ya'qub. Dinamakan Ya'qub karena mengiringi dari belakang. Aqaba Ya'qubu Iqaban wa huwa Ya'qubun. Maka diberi nama Ya'qub, mengiringi dari belakang. Nah, kemudian Al-Is tumbuh dewasa dan dia kaya raya, bisnisnya lancar, istrinya lebih dari 1. Ada 3, iswan, istu, istri. Ya. Begitu Pak ya? Kalau baru 1 bukan istri berarti. Iswan, 2 istu, 3 baru istri. Berarti kita belum punya istri Pak ya? Baru iswan. Betul Bu? Oh, nggak ada yang jawab. Kalau betul berarti Ibu setuju. Baik. Sementara Nabi Ya'qub tinggal di rumah, jomblo jamblay. Jamblay ya, jomblo. Dia selalu menjadi cibiran dari kakaknya. Maka kemudian Nabi Ya'qub meminta kepada Nabi Ishak, wahai ayahanda, engkau adalah Nabi yang paling dicintai Allah saat ini. Apapun yang kau minta Allah ijabah. Tolong mintakan pada Allah agar Allah memberikan sesuatu yang berubah bagiku, agar aku tidak menjadi cibiran dari kakakku. Maka turunlah perintah kepada Nabi Ishak agar memerintahkan Nabi Ya'qub pergi dari Kanaan, kampung halamannya. Kanaan itu di atas Palestina, berbatasan dengan Jordania kalau tidak salah. Bukan Palestina, tapi Palestinanya, maksud saya dulu namanya Syam, ya, perbatasan dengan Suriah, antara Jordan Suriah. Kemudian
pergi ke Padan Aram menemui pamannya Labam bin Batwain. Perjalanan itu ditempuh di malam hari. Perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah Eli itu sebutan Allah bagi Tuhan, bagi orang-orang Bani Israel. Ya. Perjalanan di malam hari Isra, karena Allah maka digabungkan menjadi Israel. Itu menjadi gelar Nabi Yakub alaihi salam. Ya, karena Nabi Yakub melakukan perjalanan dari Kanaan ke Padan Aram di malam hari, maka diberi nama Israel. Perjalanan itu karena Allah. Berangkat jablay, Pak, jomblo, gak punya apa-apa. Begitu sampai di sana, ketemu dengan seorang gadis yang cantik luar biasa. Maka jatuh hatilah Nabi Yakub. Wah, cantik sekali. Mudah-mudahan ini jadi istri saya. Ya. Begitu sampai kepada pamannya Labam bin Batwail, perempuan ini yang menunjukkan. Ya, karena Nabi Yakub tidak tahu di mana alamatnya, gadis inilah yang menunjukkan kepadanya. Tapi heran, kok gadis ini masuk ke rumah pamannya? Jangan-jangan ini anaknya. Ringkas cerita, surat diberikan pada pamannya Labam bin Batwail. Ketika dibuka memang permintaan agar permintaan Nabi Ishak agar Labam, kakak dari ibunya atau saudara dari ibunya Nabi Yakub, ya, atau istri Nabi Ishak punya saudara namanya Labam, menikahkan Nabi Yakub dengan Rahil. Namun kata Labam pamannya ini, wahai Yakub, aku akan menikahkan kau dengan Rahil, tapi dia masih punya kakak perempuan yang belum nikah, Ya'la. Maka kamu harus nikah dulu dengan Ya'la. Mas kawinnya mengembalakan kambing 8 tahun. Enak Pak ya? Nggak usah pakai emas. Mas kawinnya cukup mengembalakan kambing 8 tahun. Setelah itu nanti engkau mengembalakan kambing, setelah mengembalakan kambing 8 tahun, kamu boleh nikah dengan Rahil. Mas kawinnya sama, mengembalakan kambing 8 tahun. Diterima sama Nabi Yakub, menikah dengan keduanya. Setelah 16 tahun kemudian menambah sedikit, baru Nabi Yakub kembali ke Kanaan. Ketika kembali, diberi 2 pembantu kahit. Satu pembantu untuk Ya'la, namanya Zulfa. Satu kahit untuk Rahil bernama Balha. Sepanjang perjalanan merasa risih, ada wanita yang bukan mahram. Ditikah dua-duanya, Pak. Subhanallah. Inilah nikmat melaksanakan perintah Allah. Berangkat jomblo, jablay, pulang 4 istrinya, Bu. Itu Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ini para abang-abang yang belum nikah, kalau disuruh di jalan Allah, laksanakan saja. Insya Allah berkahnya banyak ya. Siapa tahu yang tadinya jomblo pulang istrinya 4. Amin. Saya baru 1, Bu. Bapak mengaminkan, Bu. Baik. Bapak Ibu rahmati Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 istri inilah kemudian melahirkan 12 anak laki-laki yang kemudian diberi nama Bani Israil atau juga diberikan nama Asbat, ya. Diberi nama Asbat. Dari Ya'la lahir 6 anak laki-laki. Ya, Robin, Sam'on, Lawi, Yahuda, Yasakir, Zabulon. Dari Yahuda inilah lahir bangsa Yahudi. Lewi, dari Lewi lahir Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dari Rahil lahir 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari kahit Ya'la bernama Balha, lahir Jad dan Asir. Dari kahit Rahil Zulfa, lahir Dan dan Naftali. Sehingga jumlahnya 12. Nabi Rahil, istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, meninggal ketika Nabi Yusuf dan Bunyamin masih pada kecil. Sehingga tumpah kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin karena mereka masih kecil sementara yang lain udah besar. Maka dipandang sebagai gambaran pilih kasih kepada Nabi Yusuf. Maka kakak-kakaknya yang lain mencelakai Nabi Yusuf hingga Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, ditemukan oleh para pedagang Mesir, dibawalah ke Mesir Nabi Yusuf. Qadarullah, Allah memberikan nasib baik bagi Nabi Yusuf. Itu bagi mereka yang sabar dalam kehidupannya, keprihatinannya, ujung-ujungnya bahagia. Ketika Nabi Yusuf menjadi raja, kampung halamannya di Kanaan, ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya kemiskinan karena kekeringan. Pergilah ke Mesir, pada akhirnya mendapatkan bantuan dan tinggallah bersama Nabi Yusuf di Mesir. Itu sejarah Bani Israel memasuki bangsa Mesir. Namun apa yang terjadi? Keturunan dari mereka justru diperbudak oleh Firaun.
diperbudak sebagai tukang batu, suruh kerja paksa, ditindas, banyak yang dibunuh dan mati karena kelaparan dan karena penindasan. Hingga pada suatu saat Allah melahirkan Nabi Musa, dan Nabi Musa inilah yang menyelamatkan mereka. Ini adalah detik-detik Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israil. Waktu kita panjang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini gambaran detik-detik Allah menyelamatkan Bani Israil dari kejahatan Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun bersama pasukannya. Saat itu Bani Israel keluar dari Mesir. Firaun pun mengizinkan, ataupun dia berniat untuk menghabisi mereka di padang Tih. Betapapun Firaun dan bala tentaranya menggunakan kuda, sementara Nabi Musa banyak yang berjalan kaki, Allah menjauhkan mereka selalu. Ada badai pasir, badai air, badai api, sehingga terus jaraknya jauh. Ya, sengaja beginilah skenario Allah. Indah sekali. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika manusia membuat makar, Fir'aun membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, dan tipu daya Allah itu indah. Tipu daya Allah yang pasti menang. Maka keyakinan ini yang harus kita tanamkan. Betapapun orang-orang kafir di sana membuat tipu daya menjebak kita, ingat Allah pun tidak diam. Allah membuat tipu daya. Selama kita taat kepada Allah, kita dilindungi Allah. Baik. Mereka sempat marah pada Nabi Musa AS. Celaka Musa, kenapa kita dibawa ke laut? Menyelamatkan diri itu di darat Musa, bukan ke laut. Emang kita bisa berenang? Apakah emang kita ikan? Mampus kita semua. Ini kata-kata kotor banyak diberikan pada Nabi Musa. Silakan buka dalam kisah Nabi Musa AS, dalam kisah Sul Anbiya karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai mereka mengejek Nabi Musa AS. Kata-kata jelek pun bahlul sampai kepada Nabi Musa. Ya. Tawakkalu ayat Bani Israel, ya ummati, tawakallah kalian kepada Allah. Demi Allah aku membawa kalian ke sini bukan niatku, ini perintah Allah. Innahu yaquduna idza hadal makan, Allah lah yang membimbing kita ke tempat ini. Innahu rabbi ma'iyya, innallaha ma'iyya rabbi, Allah masih bersama kita, bersama saya. Tunggu saja Allah memberikan pertolongan pada kita. Kenapa kalian lupa? Bukankah Allah telah melindungi kalian dengan awan? Siapa yang menggerakkan awan melindungi kalian? Siapa yang menurunkan manna dan salwa sepanjang perjalanan? Allah. Apa kalian lupa kalau Allah bersama kita? Aku akan berdoa kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan petunjuk. Itu kata Nabi Musa. Subhanallah. Memang harus begitu kepada Bani Israil. Maka turunlah perintah dari Allah agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, tadi yang dibacakan adalah surat Asy-Syu'ara. Ceritanya diulang-ulang oleh Allah, salah satunya dia dalam surat As-Sarat. Fakana kullu firqin qatadin adim. Adalah belahan laut itu seperti gunung yang tinggi karena memang sangat dalam. Sengaja Allah perintahkan Nabi Musa mengarahkan ke sana. Setiap kali Firaun mengikuti dari belakang, itu keretanya selalu masuk ke lubang, selalu tersendat batu karang, selalu tersendat sehingga makin jauh dari Bani Israil. Ketika Bani Israil berada di tepi sudah sampai di ujung, maka Allah perintahkan air menutup kembali,
maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong tadi. Sekali lagi Pak Ustaz, sesombong-sombong manusia di muka bumi dengan kekuasaan dan kekayaan yang mereka punya tidak akan bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Betul? Allahu Akbar. Semangat Bapak Ibu ya. Masih pada ngantuk nih. Di detik-detik dia tenggelam, baru dia sadar kalau dia manusia biasa bukan Tuhan. Di saat itu Firaun mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak ada artinya, karena taubatnya dia ucapkan ketika dia sudah sakaratul maut. Saking gemesnya malaikat Jibril pada Firaun, itu pasir diambil, disusupkan dijejalkan ke mulutnya. Bukti hari ini jasad Firaun masih utuh, di mulut sama perutnya banyak pasir. Dan dia mengangkat tangannya menandakan dia beriman kepada Allah, tapi tidak ada artinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Dari semua jasad kaumnya, cuma Fir'aun dan istrinya yang diutuhkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Fir'aun. Sekarang ada di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat jasad Fir'aun sampai hari ini, insyaallah. Ini contoh perjalanan kami ke Mesir pada kemarin 2020 bulan Maret, Bapak Ibu sekalian. Kita kajian di negeri para nabi, langsung mulai dari Mekah, Jordan, Palestina, Mesir, baru ke Mekah Madinah. Dari awal sampai akhir kita bedah peradaban langsung di tempat Allah mengutus Nabi dan Rasul. Nah, ini kan lembah tua. Nah, ini sumur di mana Nabi Musa mengetuk batu. Batunya ada di bawah sumur ini, sampai sekarang masih keluar air, namun tidak terawat ya. Airnya berwarna hijau dan agak sedikit bau. Ada banyak sampah, maksudnya ya begitulah, ada karena terbuka ya Bapak sekalian. Namun sekarang sudah sedikit diperbaiki. Pemerintah Mesir nampaknya sudah memperbaiki wilayah-wilayah bersejarah. Nah, ke arah sebelah sana itu ada laut yang tadi terbelah Bapak sekalian. Itu Laut Merah di sana. Nah, ini kertas papirus, teknologi yang dulu ditemukan Firaun. Cerdas memang Firaun, Bapak Ibu. Banyak ilmunya. Dia itu dokter bisa, kimia bisa, apapun teknologi bisa. Kertas pertama di zaman itu dibuat oleh Firaun dari daun papirus. Ya, seperti genjer. Bapak Ibu tahu genjer ya? Yang ada di sungai-sungai. Nah, itu dibelah.